Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Klimatul Aldawiyah, NPM 202045500252 dari kelas R3C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UPM Stupa 2. Mari kita masuk ke data presiden. Data presiden ini ada pengertian, tujuan, latar belakang, pengenalan set, lokasi, dan alamat. Pengertian resort adalah tempat menginap di mana terdapat fasilitas yang lengkap. Tujuannya yaitu untuk menawarkan kepada pengunjung yang menginap ataupun yang tidak, yang sudah dipersiapkan fasilitasnya oleh tempat wisata tersebut. Saya mengambil lokasi di daerah Jalan Siliwangi nomor 1, Sumur Batu, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kawasan. Saya mengambil kawasan di daerah tersebut dikarenakan tidak padat penduduk, karena di sekitarnya banyak kafe atau rumah makan. Aksesibilitas dari jarak dari rumah saya ke set yaitu 12,4 km yang bisa ditempuh selama 20 menit menggunakan motor. Sedangkan kalau menggunakan mobil itu 30 sampai 45 menit. View yang bisa diambil di kawasan ini yaitu ada 4 view, yaitu Gunung Pancar, yang kedua Gunung Salak, yang ketiga Gunung Gede, dan yang terakhir Gunung Gelis. Perbatasan wilayahnya yaitu bagian utara ada Aurora Spa and Cafe, bagian timur Giulina Restoran Pizza, di bagian barat kedai kita, di sebelah selatan itu ada Cafe Kapau dan Lapau Minang Bistro. Selanjutnya yaitu ada isu dan permasalahan dan tipologi bangunan. Materi selanjutnya yaitu ada analisa. Yang pertama ini ada analisa matahari. Dengan yang pertama itu ada permasalahan penyelesaian. Permasalahan di lokasi ini yaitu lokasi site tersebut terkena penyinaran dengan rata-rata lama penyinaran. Penyelesaiannya itu ada 3 penyelesaian. Yang pertama, lokasi diberi pepohonan agar terasa sejuk. Yang kedua, apabila terkena matahari pada bangunan secara langsung bisa diberi tritisan yang cukup lebar. Dan yang ketiga yaitu penginapan berada di matahari terbit agar terkena matahari yang sehat. Analisa kedua yaitu ada analisa angin. Angin di Indonesia pada umumnya mengalir dari tenggara ke barat laut. Permasalahan di kawasan ini yaitu anginnya itu terlalu kencang, ditakutkan akan mengakibatkan pohon runtuh. Penyelesaiannya itu ada 5 penyelesaian. Yang pertama, beri jarak antara bangunan dan pohon. Yang kedua, tanam pohon yang memiliki akar kuat. Yang ketiga, di daerah tenggara atau di bagian tenggara lebih baik ditaruh atau taman atau tempat bermain seperti gazebo atau playground. Yang keempat yaitu diberi pohon pada depan bangunan dan diberi jarak untuk memaksimalkan aliran angin ke dalam bangunan tersebut. Yang kelima, pada penginapan, bukaan seperti jendela atau pintu diletakkan sesuai masuknya angin. Selanjutnya ada analisa kebisingan. Permasalahan di kawasan ini tentang analisa kebisingan yaitu di sebelah utara kebisingan sedang karena ada bangunan sekitar. Di bagian barat kebisingan kencang karena itu adalah jalan utama. Yang ketiga yaitu di bagian selatan kebisingannya sedang karena di situ terdapat pintu masuk. Yang keempat itu di bagian timur ada kebisingannya kecil karena hanya bangunan yang di sekitarnya. Penyelesaiannya ada 2 yaitu diberi pohon yang memiliki daun yang lebar dan kuat agar suara tidak terlalu dengar. Contohnya pohon beringin. Yang kedua yaitu karena bagian selatan arah masuk set, jadi jangan ada penginapan di situ, taruhlah penginapan di sebelah timur. Analisa selanjutnya itu ada analisa vegetasi. Analisa vegetasi ini berfungsi untuk membuat atau memperindah kawasan atau tempat wisata tersebut. Ada beberapa pohon yang
saya ambil untuk menjadi referensi, yaitu yang pertama pohon mangga, yang kedua pohon pucuk merah, yang ketiga pohon angsana, keempat pohon tanjung, kelima pohon kiara, dan terakhir pohon beringin. Analisa selanjutnya yaitu ada analisa utilitas. Analisa utilitas yaitu yang pertama saluran pembuangan atau got itu tertutup. Yang kedua, listrik jalan yang ditanam di tanah. Yang ketiga, penghubung listrik menggunakan tiang yang disalurkan di tanah. Nah, yang terakhir ini ada analisa lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu ada set plan. Nah, yang berwarna merah ini yaitu zona privat, yang warna oranye zona semi publik, yang warna biru zona publik, dan yang warna hijau itu zona servis. Nah, fasilitasnya itu ada 24 fasilitas, yaitu yang pertama pos satpam, front office, parkiran pegawai, parkiran penginapan, gazebo, lapangan, ruang penyimpanan atau pengambilan barang, kantin, toilet umum, parkiran penginapan, lapangan, musola, aula, penginapan, gazebo, food court, parkiran umum, restoran, penginapan, labirin, lapangan, playground, kolam renang, dan jogging track. Selanjutnya yaitu ada zoning makro dan zoning mikro. Situ menjelaskan zoning privat, zoning semi publik, zoning publik, dan zoning service. Pembahasan selanjutnya yaitu program ruang, yang di dalamnya ada beberapa pelaku, yaitu pengunjung tidak menginap, satpam, pengelola, cleaning service, dan pengunjung menginap. Konsep dan tema perancangan yang saya terapkan di perancangan saya ini yaitu menggunakan konsep klasik, kolonial, dan industrial, tetapi tetap menyesuaikan pada zaman sekarang atau zaman now. Alasan saya mengambil konsep dan tema tersebut dikarenakan konsep klasik kolonial cocok pada penginapan untuk pasangan yang ingin melintasi dimensi waktu, kembali mengingat keindahan masa lalu, sedangkan industrial yang asri menyatu dengan alam sekitar dan lingkungan yang sejuk, membawa keceriaan ketika bersama orang-orang yang spesial. Selanjutnya kita memasuki denah. Nah, di sini tuh ada denah penginapan, pos satpam, dan denah toilet umum. Denah penyimpanan atau pengambilan barang, denah musola, denah food court, denah front office, denah aula, denah restoran dengan hubungan ruang. Pembahasan selanjutnya yaitu tapak dan potongan. Di sini terdapat tapak penginapan, yaitu dengan tapak depan, tapak belakang, potongan arsitektur AA, dan potongan arsitektur BB. 2 tampak dan 2 potongan arsitektur kamar mandi umum. Tampak depan, tampak belakang, potongan arsitektur AA, dan potongan arsitektur BB dari food court. 2 tampak dan 2 potongan arsitektur dari penyimpanan dan pengambilan barang. Tampak depan, tampak belakang, potongan arsitektur AA, potongan arsitektur BB dari musola. 2 tampak aula, 2 potongan aula, 2 tampak dari front office, 2 potongan yaitu potongan arsitektur AA dan potongan arsitektur BB dari front office. 2 tampak ruangan dari restoran, 2 potongan dari restoran, 2 tampak dan 2 potongan dari pos satpam. Pembahasan selanjutnya yaitu detail arsitektur dari detail jendela dan pintu, dari detail plafon dan detail keramik. Pembahasan selanjutnya yaitu detail struktur. Ada detail pondasi, detail kolom, detail roof, detail plat atap, dan detail balok. Pembahasan selanjutnya yaitu perspektif eksterior dari aula dan front office, perspektif eksterior dari penginapan, penyimpanan barang, musola dan pos satpam, perspektif kamar mandi umum dan food court. Selanjutnya yaitu perspektif interior. Di sini diambil dari 2 ruangan. Dan ini hasil dari pembuatan maket saya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.